Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melakukan kegiatan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Adelina Murti Syafina yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi terkait laporan hasil observasi perkembangan anak usia dini di TK Aisyah 3 Kadipiro. Adapun anggota kelompok saya adalah Saya Azara Angusal Sabila sebagai dokumenter dan penyusun laporan. Saya Giviona Samas Muslita sebagai observer dan penyusun PPT. Saya Desi Rosiana sebagai penanggung jawab dan penyusun laporan. Saya Monika Ibramesti sebagai dokumenter dan penyusun laporan. Saya Emalia Yunika sebagai observer dan penyusun laporan. baik. Langsung saja kita mulai presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Desi Rosiana. Latar belakang. Penelitian yang dilakukan oleh Diamond and Lee menunjukkan bahwa pada usia 4-6 tahun, otak anak-anak mengalami perkembangan yang signifikan. Mereka mengalami pertumbuhan sinapsis yang pesat, yang berdampak pada perkembangan kognitif mereka. Namun, meskipun otak sedang aktif dalam membangun koneksi-koneksi baru, kemampuan anak untuk memecahkan masalah yang kompleks dan mengorganisir informasi masih terbatas. Salah satu permasalahan yang sering ditemui pada anak usia dini adalah kesulitan dalam mempertahankan perhatian dan konsentrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Posner dan Robert menunjukkan bahwa anak-anak pada usia ini cenderung memiliki keterbatasan dalam pengaturan perhatian mereka. Mereka mudah teralihkan oleh rangsangan eksternal dan kesulitan dalam mempertahankan fokus pada tugas yang membutuhkan konsentrasi yang lebih lama. Tujuan memonitor perkembangan kognitif, mengidentifikasi kebutuhan dan area yang perlu ditingkatkan, 3. Membantu dalam penilaian dan evaluasi, 4. Memberikan informasi yang berguna. Manfaatnya yaitu 1. Mengembangkan pendekatan pembelajaran yang sesuai, 2. Mendukung perencanaan kurikulum, 3. Kolaborasi antara pendidik dan orang tua, 4. Intervensi dan dukungan yang tepat. Oke, selanjutnya yang bab kedua itu ada tinjauan teori. Nah, tinjauan di teori ini adalah perkembangan kognitif merujuk pada proses dan kemampuan anak untuk memahami, memproses dan menggunakan informasi serta berpikir secara logis. Ini melibatkan perkembangan kemampuan intelektual, memori, perhatian, pemecahan masalah, bahasa, dan keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini ada aspek perkembangan kognitif, itu ada 5. Yang pertama ada bahasa dan komunikasi. Nah, kalau perkembangan bahasa itu contohnya kayak penguasaan kata-kata, pemahaman makna. Kalau kemampuan berkomunikasi itu kayak mendengarkan, membaca, menulis gitu. Terus yang nomor 2 ada pemikiran dan penalaran. Nah, itu maksudnya anak mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengenali pola, membuat koneksi, dan memecahkan masalah. Terus yang ketiga ada memori. Kemampuan memori melibatkan pengambilan dan penyimpanan serta pemulihan informasi. Yang keempat ada perhatian. Perhatian itu perkembangan perhatian melibatkan kemampuan anak untuk memusatkan perhatian pada tugas atau objek tertentu. Nah, yang terakhir itu ada yang pemecahan masalah.
Anak belajar mengidentifikasi masalah, mengembangkan strategi pemecahan masalah, dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai solusi yang diinginkan. Terus yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Itu juga ada 5. Yang pertama itu faktor genetik. Faktor genetik itu memainkan peran dalam menentukan potensi perkembangan kognitif anak. Yang kedua itu ada lingkungan. Lingkungan adalah tempat anak tumbuh dan berkembang, memiliki dampak besar dan pengalaman pembelajaran di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga itu ada stimulation atau stimulasi kognitif yang tepat dalam bentuk permainan, aktivitas kreatif, bacaan, dan interaksi sosial. Yang keempat ada nutrisi, itu asupan nutrisi yang seimbang dan adekuat berperan penting dalam perkembangan kognitif. Yang terakhir ada pengaruh budaya, nilai-nilai kebiasaan, dan norma-norma budaya juga mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Pengujian teori deskripsi anak usia dini berdasarkan perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak usia dini sedang mengalami perkembangan fisik yang pesat. Mereka belajar mengendalikan gerakan tubuh, mengembangkan keterampilan motorik kasar seperti berjalan, berlari, dan melompat, serta keterampilan motorik halus seperti menggenggam pensil, memegang alat makan, dan mengikat tali sepatu. Yang kedua, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa, anak usia dini sedang aktif dalam mempelajari dan mengembangkan keterampilan bahasa. Mereka mulai mengucapkan kata-kata pertama, menggabungkan kata-kata menjadi kalimat, dan memperluas kosakata mereka. Mereka juga belajar untuk memahami bahasa yang digunakan di sekitar mereka dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional itu pada anak usia dini, anak-anak mulai mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Mereka belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa, memahami perasaan dan emosi mereka sendiri, serta mengembangkan kemampuan untuk mengatur emosi dan menyelesaikan konflik. Yang keempat, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada anak usia dini melibatkan kemampuan mereka untuk memahami dunia di sekitar mereka, memperoleh dan menggunakan pengetahuan, memecahkan masalah, dan berpikir secara logis. Anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berimajinasi, berpikir kritis, dan mengasah keterampilan memori serta kemampuan pemecahan masalah sederhana. Yang kelima, perkembangan moral. Perkembangan moral anak usia dini juga mengalami mereka mulai memahami perbedaan antara benar dan salah, mengenal nilai-nilai dasar seperti kejujuran, empati, dan saling berbagi. Mereka belajar mengikuti aturan dan norma yang ditetapkan oleh lingkungan mereka. Yang keenam, bermain dan eksplorasi. Bermain dan eksplorasi adalah bagian penting dari perkembangan anak usia dini. Anak-anak belajar melalui bermain, mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan motorik, serta mengenal dunia di sekitar mereka dengan cara yang menyenangkan dan kreatif. Deskripsi perkembangan kognitif anak usia dini berdasarkan perkembangan bahasa. Anak usia dini mulai mengembangkan kemampuan bahasa mereka. Pada awalnya, mereka belajar mengenali dan mengucapkan kata-kata sederhana dan kemudian memperluas kosakata mereka. Mereka juga belajar memahami makna kata-kata, menggabungkan kata-kata menjadi kalimat, dan mengembangkan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Yang kedua, pemikiran dan penalaran. Pada usia dini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir logis dan menerapkan penalaran dalam pemecahan masalah sederhana. Mereka dapat mengenali pola, menyusun urutan, membandingkan dan mengklarifikasikan dan membuat prediksi sederhana. Mereka juga mulai memahami konsep dasar seperti angka, warna, bentuk, dan ukuran. Yang ketiga, perkembangan memori.
Yang ketiga, perkembangan memori. Anak usia dini mulai mengembangkan kemampuan memori yang meningkat. Mereka dapat mengingat dan mengingat kembali informasi yang baru dipelajari seperti nama, wajah, dan cerita sederhana. Mereka juga mengingat urutan tindakan atau instruksi yang diberikan kepada mereka. Yang keempat, perhatian dan konsentrasi. Pada tahap ini, anak-anak sedang belajar untuk memusatkan perhatian dan mempertahankan konsentrasi mereka pada tugas tertentu. Mereka masih rentan terhadap gangguan eksternal, tetapi dengan latihan dan pengalaman, mereka dapat memperpanjang periode perhatian. Yang kelima, imajinasi dan pemikiran kreatif. Anak usia dini mulai mengembangkan imajinasi dan kemampuan berpikir kreatif. Mereka dapat menggunakan imajinasi mereka untuk bermain peran, membuat cerita, dan mengekspresikan ide-ide baru. Kemampuan ini membantu mereka mengembangkan kreativitas dan pemecahan masalah yang inovatif. Metodologinya yaitu untuk memperoleh data dan informasi dalam observasi yang dilakukan menggunakan metode-metode sebagai berikut. 1. Metode pengamatan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati, serta menganalisis apa yang menjadi objek. 2. Metode wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang menjadi narasumber. Ketiga, metode pustaka, yaitu memperoleh landasan teori dengan maksud untuk digunakan dalam pembahasan masalah. Pembahasan dan hasil. Gambaran umum penelitian lokasi. TK Aisyah Kadipiro 3 terletak di Jalan Tegalsari, RT 6 RW 3, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Awal dari TK Aisyah Kadipiro 3 yang mendapatkan hidayah dari Allah untuk dapat mendirikan sebuah lembaga PAUD agar dapat menularkan ilmunya dengan sebaik mungkin dan bermanfaat. TK swasta ini berdiri sejak 1999 sampai sekarang. Sekarang, TK Aisyah Kadipiro 3 menggunakan kurikulum 2013. TK Aisyah Kadipiro 3 dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama Nurul Hayati dan operator sekolah Nurtati Arisanti. Adapun alasan berdirinya TK ini sebagai salah satu upaya untuk berpartisipasi secara nyata dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dalam rangka mengoptimalkan seluruh potensi anak. Keadaannya sekarang sudah cukup baik sebagai wilayah edukasi yang kondusif. Dengan bangunan gedung milik sendiri, terdiri atas 3 ruang belajar untuk ruang kelas TKA, ruang kelas TKB, ruang guru dan staf, ruang pembelajaran untuk kegiatan masyarakat seperti kejar paket ataupun pelatihan keterampilan, toilet, serta halaman bangunan yang cukup luas sebagai arena bermain dan berkreasi anak-anak. Suasananya kondusif dalam artian baik dan mendukung sebagai tempat belajar yang aman dan tenang. Program pembelajaran yang dilakukan di TK Aisyah Kadipiro 3 adalah 1. Pendidikan akhlak, 2. Pendidikan akademis dan bahasa, 3. Pendidikan jasmani, 4. Kreativitas, 5. Menyanyi, menari, dan menggambar. Baik, selanjutnya ada hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi penulis, untuk siswa TK masuk pada jam 7.30 sampai 9.30. Anak-anak datang sebelum jam masuk dengan diantar oleh keluarganya. Anak mengikuti kegiatan pembelajaran, sedangkan pada jam istirahat, anak-anak bermain di luar dengan alat permainan outdoor. Berikut indikator pencapaian perkembangan anak usia dini kelompok 4-5 tahun yang kami temukan.
Pertama, kompetensi dasar mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Kelompok usia 4-5 tahun ini yang kami temukan, anak dapat menyebutkan syahadat dengan baik dan benar. 2. Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Anak dapat menghargai keberadaan orang lain di sekitarnya. 3. Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Anak dapat mencuci tangan dahulu sebelum makan. Ada beberapa anak yang tidak ingin mencuci tangan sesuai dengan perintah guru. 4. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. Anak dapat bertanya ketika guru sedang menjelaskan sesuatu. Memiliki perilaku yang mencerminkan kreatif. Anak dapat membuat sebuah karya sesuai dengan imajinasi mereka. 6. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis. Anak dapat menyusun sebuah karya dengan rapi dan estetis. 7. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. Anak dapat menuliskan huruf di papan tulis sesuai dengan yang diperintahkan guru. 8. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan. Anak dapat meletakkan sepatu di rak sepatu, meletakkan botol minum di tempat yang disediakan, dan meletakkan tas di rak dengan baik sesuai dengan perintah guru. 9. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar, mau menunggu giliran, mau mendengar ketika orang lain berbicara, untuk melatih kedisiplinan. Anak dapat mengantri saat akan masuk kelas, mengantri saat akan melepas sepatu, mengantri saat menggunakan alat tulis, mengantri saat menimbang berat badan, dan mengantri saat akan dipakaikan selendang untuk menari. 10. Memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian. Anak dapat melakukan perintah guru tanpa bantuan, seperti menggunting, menggunakan lem, dan menempel kertas. 11. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya. Anak dapat membantu temannya yang meminta dibukakan kemasan makanan ringan. 12. Memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri. Anak dapat dengan cepat menyesuaikan diri ketika ada orang baru di lingkungan mereka. 13. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab. Anak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Ada anak yang tidak mau menyelesaikan tugasnya sampai harus diingatkan berkali-kali. 14. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. Anak dapat menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar. 15. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan teman. Anak dapat memberikan salam kepada guru. 16. Mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. Anak dapat mengucapkan doa akan belajar, doa akan makan, doa selesai makan, doa menutup majelis, dan mendoakan orang tua. Ada beberapa anak yang tidak mau mengikuti mengucapkan doa sehari-hari. 17. Melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. Anak dapat membaca bacaan sholat diikuti oleh guru. 18. Mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia. Anak dapat mengucapkan tolong ketika meminta bantuan dan mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu. 19. Menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. Anak dapat mengucapkan permintaan tolong dan terima kasih. 20. Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Anak dapat melakukan gerakan berkibar dan melompat. Anak dapat menggunakan permainan di luar dan di dalam ruangan. 21. Menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Anak dapat melakukan gerakan bergelayutan di arena permainan luar ruangan. 22. Mengetahui cara hidup sehat. Anak dapat mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ada anak yang menggunakan toilet dengan bantuan guru. 23. Mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat. Anak dapat menyanyikan lagu untuk melindungi diri dari kekerasan seksual. Bagian mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. 24. Mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif. Anak dapat melakukan kegiatan dari awal hingga akhir dengan baik. 25. Menyelesaikan masalah sehari-hari dan berperilaku secara kreatif. Anak dapat belajar berbagi alat tulis dengan temannya. 26. Mengenal benda-benda di sekitarnya. Anak dapat menyebutkan warna, bentuk, dan nama benda. 27. Mengenal lingkungan sosial. Keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi. Anak dapat menyebutkan nama teman, tempat di lingkungan sekitar. 28. Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Anak dapat menunjukkan tempat yang sering dikunjungi dengan bercerita. Ada beberapa anak yang tidak mengikuti perintah guru. 29. Mengenal lingkungan alam. Anak dapat mengenal gambaran yang berhubungan dengan lingkungan alam. 30. Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam. Anak dapat menunjukkan hasil karya gambaran yang berhubungan dengan alam. 31. Mengenal teknologi sederhana. Anak dapat menirukan dan memahami bagaimana cara menggunakan benda
seperti sikat gigi dan gunting. 32. Memahami dan menunjukkan kemampuan bahasa reseptif. Anda dapat melaksanakan aturan yang disampaikan oleh guru seperti aturan makan yang dilakukan bersama-sama. Anda dapat melaksanakan perintah untuk mengikuti latihan menari. 33. Memahami dan menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif. Anda dapat bercerita mengenai gambar yang ada di lembar soal. Anda dapat bertanya dengan menggunakan lebih dari 2 kata tanya seperti bagaimana caranya, mengapa caranya seperti ini. 34. Mengenal keaksaraan awal melalui bermain dalam berbagai bentuk karya. Anda dapat menuliskan huruf yang sudah dicontohkan oleh guru. 35. Mengenal emosi diri dan orang lain. Anda dapat menjalin pertemanan dengan anak-anak lainnya. 36. Menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar. Anda dapat meminta bantuan orang dewasa untuk mempertahankan yang dimilikinya. 37. Mengenali dan mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan minat diri dengan cara yang tepat. Anda dapat memilih satu dari mainan, makanan, atau beberapa kegiatan yang ada. 38. Mengenal dan menunjukkan karya serta aktivitas seni yang menggunakan berbagai media. Anda dapat memuji karya seni milik anak yang lain dengan cara memuji. Anak dapat menunjukkan hasil karya seni yang dimilikinya di depan orang lain, guru, serta temannya. Baik, adapun kesimpulan dan saran dari hasil observasi kami. Kesimpulannya, perkembangan kognitif pada anak usia dini, usia 4 sampai 6 tahun, merupakan periode yang penting dalam membentuk dasar perkembangan intelektual mereka. Pada periode ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa, pemikiran logis, memori, perhatian, dan imajinasi. Faktor genetik lingkungan, stimulasi, dan pengaruh budaya berperan penting dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Selanjutnya, saran. 1. Memberikan stimulasi kognitif yang tepat. 2. Berinteraksi secara aktif. 3. Berikan pengalaman belajar yang bervariasi. 4. Bermain dengan imajinasi. 5. Memberikan dukungan dan pujian. 6. Beri perhatian pada kebutuhan fisik dan kesehatan. 7. Kolaborasi dengan pendidik dan ahli perkembangan anak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator undur diri. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.